Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus bersama ke-12 rasulnya turun dari gunung dan berdiri di suatu tempat yang datar. Di situ telah berkumpul banyak murid dan sejumlah besar orang yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Yesus menengadah, memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda, adik-adik, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul di Gereja Kota Baru untuk mensyukuri banyak rahmat yang telah kita terima. Sebelum kita memulai permenungan dalam homili ini, saya ingin bertanya, di sini apakah ada yang pernah ikut sego mubeng? Ada yang tahu sego mubeng itu apa? Sego nasi, mubeng muter-muter ya. Sego mubeng sebagaimana yang kita tahu itu adalah salah satu karya pelayanan sosial khas di Gereja Kota Baru ini. Jadi ibu-ibu, lalu saudara-saudari yang tertarik membagikan makanan, membagikan kebahagiaan kepada saudara-saudari kita yang kurang beruntung, yang hidup di jalanan, bapak tukang beca, lalu mereka yang menyapu jalan, mereka yang tidur di pinggir jalan di sekitar kota Jogja ini. Dan biasanya setelah memberikan makanan atau minuman atau snack kepada mereka, selalu terdengar ucapan terima kasih. Dan ucapan yang sering terdengar itu biasanya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, syukur kepada Allah. Dan di sini sego mubeng menurut saya cukup baik untuk menggambarkan pesan inti Injil hari ini. Sego mubeng membagikan kebahagiaan supaya orang lain, orang-orang yang kurang beruntung ingat, oh segone iki sego Gusti Allah. Makanya alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, warta Injil hari ini, saudara-saudari yang terkasih, dengan tepat bisa digambarkan dengan kegiatan sego mubeng. Bukan soal berbagi makanan supaya kenyang ya. Kalau di Injil tadi orang yang kenyang itu celaka ya. Orang seperti saya ini kenyang sekali ini, sepertinya celaka ya. Tetapi supaya orang bahagia. Bahagia itu artinya ingat bahwa semua yang kita punya adalah milik Tuhan, supaya semakin dekat pada Tuhan.
Saudara-saudari, Injil hari ini berbicara soal sabda bahagia. Ada yang pengen usul bahagia itu artinya apa? Ada yang tahu, bahagia itu kalau misalnya frater, bahagia itu kalau hujan-hujan gini, mangan tempe karo sayur lodeh. Wah, rasanya enak ya, panas-panas loh. Atau bahagia itu sederhana, atau macam-macam. Kita semua punya banyak definisi bahagia. Lalu ada juga ungkapan umum, money can buy happiness. Uang bisa membeli kebahagiaan. Apakah benar? Apakah benar bahagia itu punya uang banyak? Atau apakah benar bahagia itu mangan tempe karo jangan lodeh? Kita lihat dalam Injil hari ini. Warta Injil hari ini sama dengan pesan Mazmur hari ini. Tadi dinyanyikan dengan baik. Masih ingat Mazmurnya? Liriknya apa? Bahagia ku terikat pada Yahweh. Bukan bahagia terikat pada uang atau bahagia terikat pada jangan lodeh, tapi bahagia terikat pada Allah yang memberikan tempe, lodeh dan semua yang kita miliki, rezeki yang kita terima. Bahagia itu tidak sama dengan punya uang banyak atau punya pencapaian dunia yang baik. Bahagia itu tidak sama dengan kesuksesan. Uang tidak abadi. Hari ini bisa banyak, besok bisa habis. Pencapaian tidak abadi. Hari ini bisa berhasil, besok bisa gagal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini kita melihat Yesus menyampaikan sabda bahagia kepada semua muridnya dan orang-orang banyak. Kepada yang miskin dan juga yang kaya. Injil hari ini tidak ingin mempertentangkan orang miskin dan orang kaya. Berarti Yesus pilih kasih. Pada orang miskin berbahagialah. Pada orang kenyang seperti saya ini celakalah. Wah, gimana ini? Nggak bisa ini saya gitu. Nah, inti Injil hari ini perlu kita lihat lebih dalam. Yesus justru memperlakukan mereka secara setara. Di awal perikop Lukas mengatakan Yesus turun dari gunung dan berdiri di tanah dataran yang rata. Artinya ingin mengatakan pada jemaat, kepada kita semua bahwa kita semua di hadapan Allah itu sama dan setara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus ingin mengatakan pada orang miskin bahwa mereka tidak dilupakan dalam kerajaan Allah. Mereka itu malah boleh merasa empunya kerajaan Allah. Tetapi Yesus juga mengatakan kepada orang kaya bahwa kepada orang kaya tidak dikatakan kalian tidak memiliki kerajaan Allah. Yesus tidak mengatakan itu sama sekali. Namun Yesus menekankan kehidupan mereka itu akan tidak ada artinya atau celakalah tadi kalau mereka merasa puas dengan apa yang dimiliki, dengan kelimpahan harta mereka sehingga aku butuh Gusti Yesus meneh, aku wis sugih. Jadi yang ditekankan adalah bagaimana kita semua bahagia bukan dengan harta benda materi, tetapi dengan Yahweh, terikat pada Allah sendiri. Apa artinya? Yesus tidak sedang menjajakan kemiskinan sebagai keutamaan dan juga tidak mencerca kekayaan sebagai sumber yang buruk, hal yang buruk. Sabda bahagia itu membuat orang bisa berharap pada Tuhan dan berharap akan kebahagiaannya karena Tuhanlah sang sumber kebahagiaan. Dalam Injil, Yesus juga mau membela bahwa kemelaratan, kemiskinan itu bukan akibat dari dosa. Dan juga kekayaan bukan pula merupakan hasil dari kelakuan yang serba lurus atau kesuksesan belaka. Lalu mungkin ada yang bertanya, frater, lalu apa tujuannya Tuhan Yesus mengatakan sabda bahagia? Buat apa toh frater? Tujuan Yesus mengatakan sabda bahagia adalah agar setiap orang, entah miskin atau kaya atau pas-pasan, itu mencapai atau berjumpa dengan Tuhan di tanah yang datar tadi. Ketemu dengan Yesus, ini loh aku, Yesus sang sumber kebahagiaan, bukan harta benda yang kamu miliki atau bukan situasi yang sulit yang kamu hadapi.
Bahagia bukan soal punya uang atau berkekurangan, tetapi bahagia itu soal bagaimana hidupku itu aku persembahkan bagi Tuhan. Hidupku itu terarah pada Tuhan. Percuma kita punya seluruh harta benda di dunia ini kalau kita jauh dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dengan ini kita diundang juga bersama dengan Yesus dalam misinya untuk membawa semakin banyak orang sampai kepada kebahagiaan. Kita tidak bisa menyenangkan banyak orang, itu banyak orang berkata demikian. Tetapi kita bisa membawa orang sampai kepada kebahagiaan. Apa bedanya, frater, senang dan bahagia? Senang itu seperti kalau kita dapat lotre misalnya, atau kalau kita dapat hadiah, senang, itu suasananya superficial, permukaan. Hari ini senang, besok bisa swing mood ya, anak muda ya, langsung ganti suasana hati. Tetapi kalau bahagia itu situasi batin yang tetap, karena kebahagiaan ditentukan oleh seberapa dekat aku dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita diundang untuk bermisi bersama Tuhan, membawa semakin banyak orang bahagia berjumpa dengan Kristus. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya, frater? Apakah saya harus ikut sego mubeng, muter-muter gitu? Atau membagi kebahagiaan, berbagi pada orang yang berkekurangan? Kan saya juga kuliah, frater, saya juga kerja, nggak punya waktu, nanti gimana, frater? Mungkin juga ada yang bertanya, bermisi itu berarti pergi ke daerah frontier, ke daerah pedalaman, untuk membantu banyak orang, atau pergi ke daerah perang-perang sana untuk membawa perdamaian. Kalau bisa demikian luar biasa, tetapi seringkali kita punya pekerjaan, kita punya tugas, kita punya kewajiban. Wah, frater, sesuk aku kudu ngeterke anakku sekolah nang Kanisius iki. Masa harus bangun pagi gitu ya, harus bermisi, harus membantu setiap hari itu ya. Tenang saja, saya juga demikian. Saya tinggal di belakang sini di Kolsani. Tugas saya sekarang itu kuliah teologi. Ya, ini dosen saya, Romo Hasto, harus hormat supaya nilainya bagus gitu ya. Tugasnya setiap hari baca buku, belajar menulis, baca, belajar menulis. Lalu gelora jiwa muda saya itu meronta-ronta. Wah, nek ngene iki carane saya tidak bisa bermisi gitu ya. Padahal saya berapi-api gitu ya. Padahal dulu sebelum sampai di Kolsani saya tugas kerasulan di Jesuit Refugee Service, melayani pengungsi-pengungsi di Jakarta dan di Aceh. Mereka dari Palestina, dari Afghanistan, dari Somalia, dari Pakistan, banyak. Dan rasanya sebagai orang muda, wah heroik tuh ya. Terus sampai sini, wah harus duduk, diam, belajar, membaca, terus ikut kelasnya Romo Hasto, kadang ngantuk, kadang enggak ya. Lalu suatu kali saya di WA sama pengungsi yang pernah saya layani. Pengungsi ini mengatakan pada saya, brother, saya dipanggil brother. Brother, please help us. We are homeless right now on the street in Jakarta. Tolong bantu kami. Kami sekarang nggak punya tempat untuk mengungsi, homeless di pinggir jalan. Padahal mereka beberapa itu punya kehidupan yang mapan di negara asal mereka. Lalu saya bergulat di Kolsani. Wah, saya tugasnya hanya belajar. Apa yang bisa aku lakukan ya untuk mereka yang membutuhkan kehadiran, untuk mereka yang membutuhkan sapaan itu. Lalu suasana batin ini tampaknya rasanya cocok ya dengan tadi di pengumuman banyak diwartakan ya, dengan jaringan doa Bapa Suci. Pembimbing rohani saya lalu mengatakan, frater, kamu berdoalah. Dengan berdoa kamu bisa bermisi di sini dan saat ini tanpa harus pergi ke Ethiopia atau ke Somalia atau ke tempat pedalaman. Jaringan doa Bapa Suci ini kemudian menjadi jawaban keresahan hati saya, bahwa tampaknya doa itu memiliki kekuatan dan daya ubah. Dan saya mendoakan teman pengungsi saya tadi yang kontak ke saya minta tolong.
Jaringan doa Bapak Suci juga mirip dengan suasana hati saya ini. Pertama kali didirikan tahun 1844. Waktu itu fraterannya, Kolsaninya ini di Prancis, di kota Val sana. Frater-frater juga merasa gelisah seperti saya ini. Lalu ketemu dengan Romo, namanya Romo Gautrele, Serikat Yesus. Romo Gautrele mengatakan, frater-frater, tugasmu tetap belajar, tidak boleh pergi-pergi. Tetapi kamu bisa bermisi dengan doa. Kamu bisa membawa banyak orang sampai pada kebahagiaan, berjumpa dengan Tuhan lewat doa-doamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah kerasulan doa. Kita punya misi. Apa itu misinya? Mission for compassion. Misi untuk bela rasa bagi orang-orang yang kurang beruntung. Kalau kita tidak punya waktu ikut sego mubeng, kita urun sembayang, mendoakan mereka dan juga ibu-ibu yang tekun dan orang-orang muda yang aktif dalam sego mubeng. Nah, inilah misi kita, berdoa bersama Kristus, membawa semakin banyak orang sampai pada kebahagiaan. Pada kesempatan hari ini tim jaringan doa juga hadir di depan. Nanti silahkan setelah misa selesai boleh mengambil buku ini. Ini buku doa, banyak doa-doa indah yang bisa menjadi sarana kerasulan doa kita, misi doa kita. Romo Sindunata banyak membuatnya, doa-doanya. Silahkan diambil di depan buku ini, dan juga untuk mengganti ongkos cetak bisa silahkan nanti menggantinya sesuai dengan yang dikatakan di sana, dan juga kalau ingin memberi lebih, puji Tuhan, luar biasa. Kami sangat berterima kasih untuk mendukung misi Bapak Suci dalam jaringan doa ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sabda bahagia meminta kita untuk berpusat pada Kristus. Kebahagiaanku terikat pada Yahweh, pada Tuhan, dan aku tidak ingin bahagia sendiri. Aku ingin mengajak sesamaku bahagia juga bersama dengan Kristus, dengan misi, entah itu dengan perbuatan nyata, dengan persembahan harian, tindakan harian kita persembahkan sebagai wujud doa, dan juga doa kita sebagai ungkapan misi di sini dan saat ini. Kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita mampu semakin memahami dan menghayati kebahagiaan dalam sabda bahagia. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus,